Untuk mengantisipasi kejadian perompakan dan penyanderaan tidak kembali terjadi di wilayah Laut Filipina, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan trilateral dengan 3 negara. Pertemuan menghasilkan 4 poin kesepakatan. Dengan kerjasama yang ada diharapkan tingkat kejahatan di kawasan Laut Filipina dapat ditekan. Tiga Menteri Luar Negeri dan 3 Panglima Militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggelar pertemuan trilateral di Istana Kepresidenan di Yogyakarta pada Kamis pagi tadi. Dalam pertemuan itu, ketiga negara menyepakati 4 poin kerjasama. Kesepakatan pertama, yakni ketiga negara akan melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya. Kedua, ketiga negara sepakat untuk saling memberi bantuan jika ada orang ataupun kapal yang sedang dalam kondisi darurat atau perlu bantuan. Kesepakatan ketiga akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi pembagian informasi, baik informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat. Dan terakhir yang tak kalah penting, kedepannya akan dibuat hotline untuk mempercepat respon dari otoritas setempat saat ada situasi darurat. Namun terkait detail poin kerjasama tersebut kini masih dalam proses pembahasan ketiga negara. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kesepakatan ini juga merupakan pesan politik bagi dunia internasional bahwa ASEAN mampu menjaga kestabilan keamanan kawasan. Dan ini juga merupakan satu political message, pesan politik yang sangat penting bagi kita dan bagi kawasan serta bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected dengan tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama tantangan-tantangan tersebut. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan agar pemerintah Indonesia berhati-hati terhadap beberapa poin kesepakatan. Di antaranya jangan sampai keterlibatan militer Indonesia dianggap ikut memerangi kelompok pemberontak Filipina karena proses pembebasan 10 WNI beberapa waktu lalu bukan menggunakan pendekatan militer. Kaitannya dengan keberadaan dari TNI kita, kalau mereka mau melakukan patroli bersama, yaitu jangan menggunakan kekerasan. Ya, kenapa? Kita belajar dari kemarin yang 10 warga negara kita bisa dibebaskan, itu tidak menggunakan kekerasan, justru pendekatan kultural, pendekatan yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan. Dengan kesepakatan ketiga negara ini, Presiden Joko Widodo berharap dapat menjaga stabilitas di kawasan khususnya kawasan perairan Filipina agar jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi antar negara dapat berjalan dengan normal. Dari Yogyakarta, Dade Salampesi, Gilang Kelana, Metro TV. Pemirsa, liburan panjang yang jatuh pada mulai Kamis besok hingga Minggu mendatang menjadi ajang warga Jakarta dan juga kota lainnya untuk berpergian bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekat. Liburan panjang ini tidak jauh berbeda dengan suasana saat menjelang Lebaran. Bagaimana suasana lalu lintas di Tol Cikampek dan juga Tol Paster Bandung? Kita akan terhubung dengan Fazilah Khairunisa di sekitar Tol Cikampek dan juga Lalita Ganda Putri di sekitar Tol Paster. Kita akan menyapa Fazilah terlebih dahulu. Ya, Fazilah, bagaimana suasana terkini di lintas Tol Cikampek? Ya, Prita, saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama 1 dan Cikarang Utama 3 saat ini kondisinya masih lancar, dan meskipun adanya antrian namun belum terlalu signifikan. Dan antrian sendiri terjadi karena memang adanya proses transaksi di gerbang tol karena masih banyak pengendara atau kendaraan yang menggunakan uang tunai. Kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk-truk besar. Dan meski tadi sempat terjadi antrian di pintu keluar Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus, namun kini antrian sudah terurai dan kondisi lalu lintas juga sudah mulai lancar.
Berdasarkan data di gerbang tol Cikarang Utama, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam tadi, ini kendaraan yang melintas mencapai 72.600 kendaraan. Ini naik 21% dibandingkan dengan hari normal, di mana di hari normal atau di hari-hari biasa hingga pukul 21 jumlah kendaraan hanya mencapai 59.600 kendaraan. Dan berikut ini adalah pantauan udara. Ini menggambarkan kondisi di sekitar gerbang tol Cikarang Utama. Ini antrian terjadi memang karena pembayaran atau pada saat kendaraan ini melakukan transaksi. Sementara ini dari arah Cikampek menuju Jakarta ini masih terpantau masih padat karena memang simpulnya ini terjadi di Cikunir karena memang adanya pertemuan arus tol dalam kota juga dari tol Jor. Sementara beragam antisipasi juga akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga Kepolisian Lalu Lintas. Ini juga terkait dengan buka tutup di rest area serta jemput kendaraan yang akan dilakukan jika antrian ini sudah mulai panjang, yaitu di mana para petugas tol ini akan menghampiri atau mendatangi para kendaraan untuk melakukan transaksi. Sementara Jasa Marga sendiri juga menargetkan puncak naiknya volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini akan terjadi pada malam ini dan diperkirakan akan ada 106.584 kendaraan dan ini berarti naik 37%, 37,6% dari hari biasanya. Rita. Baik, terima kasih Fazila. Dan berikutnya kita akan menyapa Lalita Ganda Putri yang saat ini sudah ada di sekitar Tol Paster. Bagaimana suasana di Tol Cileunyi, Lalita? Ya, Prita, sesuai dengan prediksi pihak kepolisian, kemudian Jasa Marga dan pengelola tol yang lainnya serta Dinas Perhubungan bahwa sore tadi dimulainya arus liburan panjang di akhir pekan ini. Dan tentu saja dengan peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi terutama yang melalui Tol Purbalenyi, kemacetan terjadi. Dan seperti yang kita lihat di Tol Purbalenyi ini, jumlah kendaraan terlihat meningkat dari hari-hari biasa. Kepadatan arus ini sudah dimulai pada sore hari tadi dan diperkirakan malam ini kemudian hingga besok pagi kepadatan arus akan semakin meningkat. Dan tentu saja juga pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan serta pengelola tol memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dan juga memaksimalkan pintu-pintu tol yang telah ada. Misalkan di Tol Purbalenyi pun juga sudah dimaksimalkan pintu tol yang terdapat di sana. Kemudian juga petugas dari tol sendiri pun juga disiagakan penuh karena pada malam ini diperkirakan jumlah kendaraan akan semakin meningkat, mengingat hari ini atau sore tadi sudah pekerja, kemudian PNS dan swasta serta para pelajar sudah mulai libur dan selama 4 hari ke depan mereka juga akan menikmati liburan di luar kota. Dan kemudian kita bergeser ke wilayah Cileunyi. Nah, untuk pintu keluar tol Cileunyi kemudian di perempatan Cileunyi sendiri ini terjadi kemacetan sekitar 2 km. Padahal sistem atau rekayasa lalu lintas sudah diterapkan seperti sistem buka tutup. Nah, ini karena memang titik ini, perempatan ini merupakan perempatan pertemuan jalur selatan Nagrek dengan jalur tengah Sumedang. Nah, oleh karena itu fokus dari kepolisian dari wilayah Sumedang pun juga untuk mengurai kemacetan di titik ini. Dan selain di Tol Cileunyi sendiri, kita sekarang fokus ke pintu Tol Paster, tempat saya melaporkan ini. Di gerbang Tol Paster ini memang merupakan titik penghubung dari kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kota Bandung dan wilayah Lembang. Nah, memang kebanyakan warga Jakarta ini favoritnya, memilihnya itu gerbang Tol Paster. Padahal sebenarnya masih ada gerbang-gerbang tol lainnya yang bisa dilalui seperti Pasir Koja, kemudian Tol Buah Batu dan juga M-Toha. Dengan meningkatnya kendaraan atau volume arus liburan ini pun juga pihak tol akan terus memantau hingga esok pagi. Dan berikut pernyataan dari pengelola Tol Paster.
Biasanya di jam-jam 21 ini di bawah ini ya. Jadi dipastikan mulai 21.00 malam ini sampai besok pagi pukul 5.30 akan terus bertambah karena sampai saat ini juga masih ada antrian. Apakah bisa? Ya, demikian laporan dari Gerbang Tol Paster. Kembali ke studio. Berita Laura. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri dan juga tadi Fauzila Kaurunisa melaporkan dari Cikampek. Terima kasih. Kita akan kembali lagi ke informasi lain, pemirsa. Ada kasus suap proyek infrastruktur jalan di Maluku dan juga Maluku Utara yang telah menyeret 3 anggota DPR Komisi 5 sebagai tersangka yang akhirnya semakin melebar. Terakhir ada nama anggota DPR Komisi 5 lainnya, yaitu Musa Zainuddin yang santer disebut menerima suap dalam sidang dengan terdakwa pengusaha Abdul Khoir pada Rabu siang. Kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara bergerak bak bola liar. Setelah menangkap tangan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, 2 staf Damayanti dan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir awal Januari lalu, KPK menetapkan 2 anggota Komisi 5 lain, yakni Budi Supriyanto dari fraksi Golkar dan Andi Taufantiro dari fraksi PAN sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran Mustari. Terakhir, dalam sidang dengan terdakwa Abdul Khoir yang mendengar kesaksian Jailani di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu siang, nama Musa Zainuddin, anggota DPR dari fraksi PKB di Komisi 5, santer disebut menerima fee 7 miliar rupiah dari Abdul Khoir. Jailani, staf ahli anggota DPR, mengaku perannya sebagai perantara suap ke Musa Zainuddin. Menurut Jailani, ia menyerahkan uang ke Musa melalui staf administrasi Musa yang bernama Mutakin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akhir Desember 2015. Yang ke Pak Musa dari Pak Abdul Khoir dikasihnya 8 miliar Pak. Dikasihnya 8 miliar, yang 1 miliar di saya. Dalam surat dakwaan Abdul Khoir, Musa disebut mengawal 6 proyek infrastruktur di Maluku dengan total nilai 304,7 miliar rupiah. Di Komisi 5, Musa merupakan kepala Poksi. Menurut Damayanti, setidaknya kepala Poksi menerima jatah proyek senilai 100 miliar rupiah. Sementara anggota seperti Damayanti menerima jatah proyek lebih kecil, yakni paling banyak 50 miliar rupiah. Sementara dalam sidang Senin lalu, Musa membantah mengenal Jailani. Musa juga enggan berkomentar saat dicecar wartawan terkait penyerahan uang dari Jailani ke staf administrasinya, Mutakin. Sementara menurut Abdul Khoir, ada 4 anggota DPR Komisi 5 yang ia suap, yakni Damayanti, Budi Supriyanto, Andi Taufantiro, dan Musa Zainuddin. Dari keempat nama tersebut, hanya Musa yang belum dijadikan tersangka oleh KPK. Berarti ini terakhir yang belum dijadikan tersangka ini Pak Musa ini juga menerima 7 ya? Ya, oke. Akhir kasus suap proyek infrastruktur diprediksi masih akan panjang. Apalagi dalam kicauannya, Damayanti juga menyebut nama anggota Komisi 5 lain yang menerima fulus haram dari pengusaha lain. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan satu informasi lain di mana ada 7 politikus Partai Golkar yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dan para bakal calon ini sebagian sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai setoran wajib dan juga sebagian tidak bersedia untuk menyerahkannya. Hingga hari ini sebanyak 7 politikus Partai Golkar resmi menyerahkan persyaratan bakal calon ketua umum Partai Golkar kepada panitia pemilihan. 5 di antara kandidat ini sudah menyerahkan uang iuran gotong royong wajib sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pemilihan. 2 orang lainnya termasuk Syahrul Yassin Limpo tidak menyerahkannya karena sejak awal menolak memberi mahar politik. Iuran 1 miliar rupiah ini kontroversial karena tidak semua kandidat ketua umum memiliki harga kekayaan yang berlimpah. Berdasarkan data tahun 2015, Ade Komarudin misalnya hanya memiliki harta kekayaan 1,3 miliar rupiah.
Untuk itu, Ketua DPR RI yang biasa dipanggil Akom ini berjanji akan memenuhi iuran 1 miliar rupiah dengan cara meminta bantuan kader Golkar yang mendukungnya. Ini adalah yang penerimaan pendaftaran sampai jam 24. Kami tidak mau ingkar dari keputusan partai, tetapi kami juga tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, di mana pihak berwenang soal ini yaitu KPK dan instansi lainnya bisa saja menetapkan lain, dan itu tentu disampaikan kepada DPP Partai Golkar, kepada panitia pengarah, dan kami juga pasti kepada panitia pengarah. Bagi calon lain, uang 1 miliar rupiah mungkin tidak masalah karena mereka memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Setia Novanto memiliki harta kekayaan 73,3 miliar rupiah. Mahyudin NS memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Aziz Samsudin memiliki harta 28,8 miliar rupiah. Dan Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 8,8 miliar rupiah. Para kandidat ketua umum ini perlu ditelusuri rekam jejaknya sebagai pejabat negara. Kader Golkar yang mengklaim suara Golkar suara rakyat perlu mempertimbangkan rekam jejak Setia Novanto yang pernah lengser dari kursi Ketua DPR RI karena kasus Papa Minta Saham. Termasuk juga mereka yang sudah beberapa kali diperiksa KPK tersangkut kasus korupsi, sekalipun berstatus sebagai saksi seperti Mahyudin. Termasuk juga yang tersangkut Panama Papers, seperti Erlangga Hartanto. Tim Liputan Metro TV.